Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ini adalah hari raya kita, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh adalah pernyataan malaikat kepada para murid di ayat yang ke-11 ini. Bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dikatakan. Jadi Yesus yang naik ke surga pasti akan datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu yang perlu kita perhatikan adalah apakah kita siap kapanpun Tuhan Yesus datang. Kalau kita mau menyelidiki keadaan kita sekarang, tidak usah melihat orang lain. Keadaan kita sekarang, apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita perkatakan sehari-hari, apakah ketika Tuhan Yesus datang, kita sudah layak? Kira-kira ketika Yesus datang, apakah kita akan mendapatkan upah atau mendapatkan penghukuman? Kira-kira ketika Tuhan Yesus datang, apakah dia tersenyum dan mengatakan, "Hai hambaku yang baik dan setia"? Atau dia akan mengatakan, hamba yang jahat? Ingat, pada waktu itu kita tidak bisa menipu lagi. Mungkin kalau sekarang kita bisa bergaya atau berpura-pura berkelakuan baik, berkata-kata baik di luar. Tetapi bagaimana ketika kita dengan keluarga kita? Bagaimana ketika tidak ada orang Kristen yang memperhatikan kita? Karena tidak usah gembala, orang Kristen biasanya kan agak malu juga kalau mau menunjukkan tingkah laku perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya agak malu sedikit, agak ngerim. Tetapi bagaimana kalau kumpul-kumpul dengan orang yang bukan orang percaya? Yang saya maksudkan adalah, yang saya mau perkatakan ini bahwa apakah sungguh-sungguh kita siap? Kapanpun Yesus datang, kapanpun kita dihakimi, apakah kita siap? Karena kita tidak bisa menebak sekarang apa yang akan terjadi. Bahkan banyak kejadian yang tidak masuk akal sekarang. Orang yang kena COVID dinyatakan sembuh, tiba-tiba mati. Beberapa hari yang lalu, ketika saya fitness, seorang ibu katakan pada saya, kok mau pulang? Ada apa? Iya, enggak tahu ini ya kok. Hampir setiap hari di kampung saya itu ada 3, tidak pernah 1, 3 lebih orang yang mati.
Dan mendadak lagi. Mendadak. Oh, hati-hati saya bilang. Artinya bahwa zaman sekarang memang tidak bisa ditebak. Oleh karena itu, yang saya mau tekankan bukan supaya kita takut. Tetapi supaya kita ini mempersiapkan diri. Kapanpun Tuhan datang. Ya, kapanpun penghakiman itu datang atas kita. Kita siap. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang dari ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka para murid yang berkumpul di situ, orang percaya yang berkumpul di situ. Ada sekitar 500 orang. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan bagi Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi, kalau kita perhatikan bahwa keinginan orang-orang percaya pada waktu itu dengan keinginan Bapa di surga itu tidak sinkron, tidak sesuai. Ya. Anda perhatikan bahwa fokus dari orang-orang percaya pada waktu Yesus akan diangkat itu adalah hal yang jasmani, kerajaan di muka bumi ini, kerajaan jasmani, kerajaan Israel. Sedangkan yang Yesus mau adalah kerajaan surga yang dimanifestasikan. Dan bagaimana kerajaan surga dimanifestasikan? Kerajaan surga dimanifestasikan dengan cara kita berdoa, mendoakan itu setiap hari. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana itu bisa terjadi? Dengan kita diperlengkapi kuasa Roh Kudus dan kita menjadi saksinya. Tanpa ada yang menyaksikan, maka kerajaan surga juga tidak bisa dimanifestasikan di muka bumi. Dan perbedaannya lagi adalah, lihat di sini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Orang, kalau fokusnya adalah hal yang jasmani, orang kalau masih bersifat kedagingan, yang diinginkan itu inginnya serba cepat saat ini. Sedangkan kerajaan surga, perhatikan di sini bahwa Yesus menekankan berdoa tiap hari. Doa Bapa kami itu salah satu poinnya adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan surga dimanifestasikan itu dengan cara berdoa setiap hari. Dan itu pun masih butuh orang-orang yang mau menjadi saksi. Untuk menjadi saksi saja dibutuhkan waktu mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun, dan bahkan seumur hidup seseorang, di mana mereka itu akan menjadi saksi dalam bidang A, bidang B, bidang C, dan seterusnya. Semakin mereka diperbarui, mereka menjadi saksi. Diperbarui lagi, mereka menjadi saksi. Berarti seumur hidup dari seseorang itu tugasnya adalah menyaksikan kuasa Roh Kudus itu sehingga pengaruh surga sungguh-sungguh dinyatakan di muka bumi. Tetapi orang yang bersifat kedagingan, coba lihat. Mereka meminta satu kali dan ingin itu segera terjadi. Mereka menginginkan sesuatu dan ingin waktu itu juga terjadi. Padahal semua ada waktunya.
Dan sebelum itu terjadi, orang yang meminta, yang bersifat kedagingan dan meminta fokus pada hal-hal yang jasmani, sebelum itu terjadi, biasanya mereka sudah putus asa terlebih dulu, sudah berhenti berdoa, dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan keputusasaan, bahkan imannya hancur. Sehingga mereka terus hidup dalam kekecewaan. Saya ingat bahwa ketika kami masih kekurangan dahulu, saya katakan pada istri saya, saya percaya bahwa tahun depan Tuhan akan berkati kita limpah. Dan kami berdoa. Kami berdoa. Kami berdoa. Kami baca Alkitab. Kami melayani. Tahun depan hampir selesai. Berkat juga belum datang. Masih serba pas-pasan, bahkan kurang. Dan istri saya katakan, katanya diberkati. Saya katakan tahun depan Tuhan berkati. Dan itu beberapa tahun terus terjadi. Sampai pada waktunya. Setelah bertahun-tahun. Pak Mutu dari tempat ini mengatakan kepada saya yang ada di balkon, Pak Yusa, percaya Tuhan berkati 20 juta setiap bulan. Dan saya senyum. Saya mau katakan amin, saya tidak punya iman. Saya tidak punya iman. Saya mau katakan tidak mungkin Pak. Masa pendeta mengatakan seperti itu? Kan segala sesuatunya mungkin. Tetapi terus saya tidak mundur, saya terus melayani. Saya terus berdoa. Saya terus membaca Alkitab. Terus. Tiba-tiba saya iseng. Coba Vin hitung. Hitung. Dan ternyata loh, perpuluhannya kok nyampe. Sehingga saya tahu, oh Tuhan berkati. Tetapi sekarang pun ketika suruh ngitung, tidak berani. Kebutuhannya banyak. Taunya pokoknya cukup. Ketika perlu, pokoknya cukup. Ya. Sehingga kerajaan Allah itu harus sungguh-sungguh kita utamakan. Saya selalu tekankan bahwa semua yang jasmani ini, dasarnya itu yang rohani. Banyak orang ingin menjadi kaya, ingin menjadi terkenal, tetapi kerohaniannya tidak dipersiapkan. Anda bisa bayangkan ketika roh takut akan Tuhan tidak ada di dalam diri kita, dan tiba-tiba blek Anda diberikan kekayaan. Apa yang Anda akan lakukan? Anda akan berfoya-foya. Anda akan menjadi sombong. Anda tidak akan ingat orang. Anda tidak akan ingat Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang tiba-tiba terkenal. Tiba-tiba kaya. Ternyata terlibat dengan narkoba segala macam. Main perempuan segala macam. Kenapa? Ini loh. Kerohaniannya tidak dipersiapkan. Banyak orang fokusnya yang jasmani. Tahun 2000-an, saya bisa dikatakan terkenal di Jawa Tengah. Mungkin hampir separuh gereja saya pernah layani di Jawa Tengah. Dan bahkan yang lebih senior dari saya, hormat pada saya. Saya melayani persekutuan pertemuan wilayah satu denominasi yang terkenal besar di Indonesia dan kaya-kaya. Pendetanya kaya-kaya, pendetanya terkenal. Dan saya menyampaikan khotbah. Dan mereka begitu hormat. Mereka rebutan berbicara di akhir ibadah. Tetapi tiba-tiba ketika saya mau pulang malam naik kereta api, dalam hati saya kemudian mengatakan begini, kamu itu cari apa? Cari apa? Cari nama. Kamu melawan aku. Kamu mau cari kekayaan. Itu apa? Jauh dengan keluarga terus menerus.
Dan itu memukul saya. Itu memukul saya. Lihat bahwa semua hal yang jasmani, itu kalau kita tidak hati-hati, ingat, itu bisa menghancurkan kita. Itu bisa menghancurkan kita. Oleh karena itu, orang yang penekanannya pada hal yang jasmani, inginnya keburu. Ingin terkenal, ingin cepat kaya, yang jadi masalah. Apakah fondasimu sudah ada? Itu. Apakah sudah ada? Ketika seseorang membangun gedung tanpa dasar yang gedung tinggi, bisa selesai. Bisa dikerjakan, bisa tinggi. Tetapi bahkan yang saya takutkan, belum sampai finish, sudah runtuh. Berapa banyak orang, bahkan kehidupan artis lah, bahkan kehidupan pejabat yang baru naik, sebentar aja hilang. Kenapa? Dasarnya. Berapa banyak pendeta-pendeta sekarang? Gak tahu kapan belajar sekolah Alkitabnya tiba-tiba muncul. Dan kemudian hilang. Bahkan dalam pelayanan pun seperti menjadi pendeta, menjadi penginjil pun. Ketika dasarnya tidak ada, tidak kuat. Mereka cepat terkenal, bisa, tetapi mereka cepat hilang. Tetapi ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, mungkin tidak cepat, tetapi fondasinya terus diperkuat oleh Tuhan. Sehingga langkah orang benar itu semakin terang, semakin terang, semakin terang. Langkah orang benar bukan seperti roda yang berputar, tetapi seperti naik tangga. Mungkin satu-satu, tetapi pasti naik, pasti naik, pasti naik. Sidang jemaat, ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Saya menikmati, saya sungguh menikmati ketika ada di tempat ini. Beberapa tidak banyak, beberapa gereja sudah katakan, Pak bisa layani setahun 4 kali. Saya bilang enggak lah, saya 1 kali aja ya, karena sudah kadung. Setiap tahunnya 3-4 kali, masa saya bilang langsung, enggak, saya enggak mau sudah pelayanan lagi. Untuk menjaga hubungan saja, saya katakan setahun 1 kali aja ya. Dan ketika saya sudah layani, saya katakan, ayolah Pak, masa enggak bisa nambah lagi? Enggak, sudahlah tahun depan lagi. Saya katakan. Kenapa? Sidang jemaat. Bahkan hal yang rohani, yang pelayanan pun. Itu ketika engkau tidak berdasarkan ketekunan membangun manusia rohmu. Engkau kelihatannya sibuk melayani, tetapi tidak ada hasil yang engkau akan dapatkan. Oleh karena itu mari kita perhatikan sungguh-sungguh di sini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa ini. Sekarang, kebanyakan orang itu kalau meminta, pokoknya hari ini harus dituruti. Itu kebiasaan kan, anak-anak kalau minta kan, hari ini, bahkan di toko pun harus waktu di toko itu. Kalau enggak, muter di bawah kan. Tetapi hal rohani tidak bisa. Anda berdoa sekarang 1 jam, kemudian Anda mendapatkan kuasa untuk membangkitkan orang mati hari ini juga. Tidak bisa, tidak bisa. Itu harus dilakukan setiap hari. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Para murid berdoa.
10 hari Pak Yusa, oh iya 10 hari. Tapi yang 3,5 tahunnya tidak dihitung. Bagaimana mereka harus meninggalkan hal yang jasmani. Yang bisa membuat mereka merasa aman. Karena mereka kaya. Mereka punya keahlian. Itu semua harus ditinggalkan. Seringkali kita beranggapan tidak perlu. Tuhan itu tidak ingin kita meninggalkan semuanya. Yang penting itu hati kita diubahkan. Sidang jemaat. Kalau engkau tidak berdoa dan sangkal diri setiap hari. Sampai itu sungguh-sungguh disusutkan dari kehidupanmu. Apa yang kau miliki. Tidak bisa. Kebanyakan kita tidak mau sangkal diri. Inginnya langsung ditambahkan. Yang ada langsung ditambahkan. Walaupun kita ini hebatnya secara jasmani, pokoknya saya ingin hal yang rohani tanpa hal yang jasmani ini dikurangi. Tidak bisa seperti itu. Kalau bisa, anak muda yang kaya itu sudah pasti langsung. Kan lebih mudah kan, sudah sini kamu. Nih terima ya, impartasi urapan. Bisa. Yesus katakan jual semua ya. Kemudian kamu ikut aku, ikut aja. Lo ikut itu hari itu ikut belum tentu dapat kuasa kan? Sebulan ikut belum tentu dapat kuasa. Belum. Sidang jemaat. Mari kita sungguh-sungguh perhatikan. Apakah kita ketika berdoa, ketika kita minta, ketika punya keinginan. Maunya hari ini. Dan kalau tidak terjadi, mangkal, marah, benci, kepahitan, dan bahkan meninggalkan iman. Anda belum masuk level yang terendah pun di dalam kerohanian. Anda sepenuhnya manusia daging. Dan Yesus katakan begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Bagaimana kerajaan Israel secara jasmani itu akan didirikan. Artinya, sudahlah, itu bukan urusanmu. Yang terpenting kerajaan Allah, kerajaan surga dulu datang menguasai hidupmu. Masalah yang jasmani itu nanti akan ikut sendiri atau itu nanti urusan Tuhan. Itu akan ditambahkan. Urusanmu itu menjadi saksiku. Urusanmu itu adalah kerajaan surga. Bukan yang duniawi. Bukan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ingat ini fokusnya Yesus menjawab tentang hal-hal yang jasmani. Yang para murid inginkan. Berkati aku Tuhan, berkati Tuhan, berkelimpahan, berkati Tuhan supaya terkenal Tuhan. Sudahlah, tidak perlu itu. Yesus katakan, tidak perlu kau mengetahui masa dan waktu penggenapan apa yang kau inginkan, apa yang kau rindukan, apa yang kau doakan. Tuhan sudah menetapkan, dikatakan. Yang ditetapkan Bapa sendiri. Ya. Yang ditetapkan Bapa sendiri. Menurut kuasanya. Dan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jangan khawatir. Pada waktu Bapa tetapkan, maka itu akan menjadi milik. Saya tidak minta baju, saya minta ini. Sudah, Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan hal yang rohani, maka yang jasmani akan ditambahkan. Seringkali ya, orang itu lucu. Secara jasmani aja ngerti. Kalau tidak kerja rutin,
tidak mungkin dapat bonus. Ada orang yang dipekerjakan misalnya tukang bangunan, tapi hanya dipakai sehari, 2 hari, kemudian minta, Pak, bos, kasih bonus bos hari raya. Lu kerja 2 hari, bonus. Ya kan? Terus semua itu ditambahkan, itu kan bonus. Berarti kalau bonus, ada sesuatu yang kita kerjakan secara tekun. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Setiap pagi cari tekun. Baru ada bonus tambahan. Banyak orang meremehkan ibadah. Banyak. Saya perhatikan di medsos ada seorang hamba Tuhan muda yang terkenal di hamba Tuhan di kaum muda. Kelihatannya wow, bagus, saya dengarkan khotbahnya bagus. Tetapi yang saya perhatikan ketika dia meninggal, di peti matinya ketika peti mau ditutup. Semua teriak histeris. Loh, katanya Kristen. Katanya pelayanannya berhasil. Kok hasil dari pelayanannya sampai jerit-jerit histeris seperti itu? Jemaat. Ketika manusia rohmu itu terbentuk, dasarmu kuat, engkau akan menjadi orang yang tenang. Apakah engkau diberkati atau tidak secara jasmani? Ketika dasar kerohanianmu kuat, engkau akan menjadi orang yang tenang, yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Oleh karena itu betapa pentingnya membangun manusia roh kita. Itu harus terus menerus. Saya bayangkan begini, sudah ya, berhenti ya. Berbicara soal membangun kerajaan Israel tentang hal-hal yang jasmani ya. Sekarang nih, perhatikan, ini yang menjadi tugasmu. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Orang percaya pada waktu itu meminta kepada Tuhan Yesus kerajaan secara jasmani. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan, rencana Tuhan adalah memberi masing-masing pribadi itu kuasa. Itu yang Tuhan inginkan. Sudah ada dalam agenda Tuhan bahwa semua yang percaya akan diberi kuasa. Itu sudah agendanya Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Agendanya Tuhan sudah jelas. Sehingga itu pun menjadi perlambangan di perjanjian lama. Berkali-kali diulang ya. Supaya mereka tahu bahwa ini loh agenda Tuhan. Kamu akan menerima kuasa. Kamu yang akan membangun kerajaan surga di bumi. Seorang mengatakan begini. Dengan iman yang kecil, maka kita bisa naik ke surga. Tetapi dengan iman yang besar, butuh iman yang besar untuk menurunkan surga ke muka bumi. Sayang, keinginan, kerinduan orang Kristen hanya percaya Yesus masuk surga. Tetapi rencana agenda Tuhan yang lebih besar daripada itu adalah mendatangkan surga ke bumi. Sehingga sampai nanti juga ada kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai 1000 tahun. Di mana itu? Itu di muka bumi.
itu masih di bumi. Belum bumi dan belum langit dan bumi yang baru, belum. Kerajaan 1000 tahun. Sukar loh, kerajaan itu bertahan 1000 tahun. Dan dengan raja yang sama lagi. Ya, dengan raja yang sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Janji Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga. Janji Yesus yang terakhir kepada setiap orang yang percaya adalah kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Dan sampai saat ini kita masih saja hanya menemukan segelintir hamba Tuhan, segelintir orang percaya yang menerima kuasa. Tadi siang saya di WA oleh seseorang di Surabaya. Pak Yusa, ada kenalan saya punya anak umur 18 tahun. Kalau marah semua barang di rumahnya dihancurkan. Mau Pak Yusa layan? Saya katakan kalau anaknya bersedia didoakan, saya mau. Coba tanyakan, oh iya Pak nanti saya sampaikan. Kita butuh kuasa. Bukan hanya label orang Kristen. Bukan hanya label pendeta. Bukan hanya label STH, MTH, doktor teologi. Bukan. Semuanya butuh kuasa Roh Kudus. Semuanya butuh kuasa Roh Kudus. Semuanya butuh kuasa Roh Kudus. Bukan kuasa diplomasi. Supaya semuanya aman. Aman, yang penting damai. Yesus katakan, aku datang bukan membawa damai. Aku datang membawa pedang. Akan ada perpecahan dalam satu keluarga dikatakan. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Seorang ayah akan bertentangan dengan anaknya, laki-laki. Seorang ibu akan bertentangan dengan anaknya perempuan. Ini berbicara apa? Bahkan dalam keluarga pun, iman tidak bisa dibagi rata. Dalam satu keluarga pun, nasi bisa dibagi rata, lauk pauk bisa dibagi rata. Tetapi masalah iman, seberapa engkau mau menerima dari Tuhan, sebanyak itu yang engkau akan dapatkan. Tidak akan pernah sama sekalipun engkau dalam satu keluarga. Bahkan setiap pendapat sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, itu tergantung kepada masing-masing pribadi. Bahkan ketika saya mengajar sekarang, belum tentu semua jemaat akan menerima dalam porsi yang sama. Bahkan ada kemungkinan ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang ragu-ragu. Ingat itu. Tetapi agenda Tuhan tetap. Engkau menolak, Tuhan tidak pernah bingung. Tuhan akan cari orang lain yang mau menerima kuasa Roh Kudus itu. Jangan heran kalau negara-negara Arab nanti akan menerima Yesus dan menerima kuasa Roh Kudus itu. Jangan heran. Kenapa? Karena orang-orang Eropa yang sudah dari awal menjadi orang yang percaya,
sekarang menolak. Agenda Tuhan harus terus dijalankan, harus terus digenapi. Tuhan tidak akan menangisi, meratapi orang yang menolak itu. Tuhan akan terus menjelajah, dikatakan. Siapa yang mau, siapa yang siap, dia yang akan menerima kuasa itu. Sidang jemaat, itulah yang akan terjadi. Oleh karena itu akan banyak kejutan, banyak kejutan, banyak kejutan. Anda akan menemukan orang-orang yang dahulu mungkin Anda pandang tidak mungkin berubah. Tetapi ketika mereka sadar dan mau menerima, cukup menerima, mereka akan diubahkan. Orang yang dahulu Anda pandang, wow, luar biasa, baiknya, luar biasa pelayanannya. Ketika Tuhan mau tambahkan kuasa Roh Kudus dan mereka menolak, bang, maka bahkan semua yang sudah ada di dalam dirinya akan ikut mengalir keluar hancur. Mari sidang jemaat perhatikan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Cukup kita menerima. Tadi pagi saya banyak menyembah, bahkan di meja makan saya berbahasa roh. Dan istri saya katakan, nah ini suami saya ini. Ini suami saya yang normal. Kadang, jujur, kadang saya berbahasa roh tetapi mengalami kekeringan. Saya terus berbahasa roh, saya mengalami kekeringan. Saya paksakan untuk nyanyi, bahkan nyanyi haleluya aja. Nggak enak, sukar. Ya, sukar. Tetapi saya sebenarnya tadi merasakan bahkan setelah makan pun saya masih duduk. Saya berbahasa roh. Kenapa? Karena saya merasakan hadirat Tuhan di ruangan itu. Sehingga istri saya katakan, ini baru suami saya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah ini. Bahwa Tuhan mau memberi. Masalahnya kita siap dan mau menerima atau tidak. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Roh Kudus. Bukan karena kita mampu, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena saya berdoa dengan keras, kemudian Tuhan curahkan hadiratnya. Oh tidak. Tuhan curahkan di sekeliling saya dan saya merasakan hadirat Tuhan. Saya mengalir dengan hadirat Tuhan itu. Itu kebenarannya. Sedang jemaat. Bahkan jujur kadang sangat menakutkan ketika mendoakan orang. Kita tahu sudah nama Yesusnya sudah ditekankan 3-4 kali kok tidak ada iman. Tetapi ada kalanya sebelum berdoa saja. Sudah kita tahu, oh ini ada hadirat Tuhan. Dan ketika kita berdoa, maka sesuatu terjadi. Beberapa kali Meme dan suaminya minta doa kepada saya untuk punya anak. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi. 3 tahun, 4 tahun. Tapi ketika saya main-main ke rumahnya, saya mendengar Tuhan katakan, doakan Meme dan Luki, patahkan itu kutuk dari santet. Dan saya langsung kata, Meme, Luki sini. Until doakan. Dan saya patahkan itu santet yang menghambat dia untuk mempunyai anak. Tahun depannya dia punya anak. Sudah beberapa kali sebelumnya saya doakan dan tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan yang curahkan. Tuhan yang berikan. Kita ini peka dan mau terima. Kita peka dan mau mengalir bersama kuasa Tuhan itu. Atau tidak.
Sehingga yang perlu kita lakukan adalah selalu siaga. Kapanpun Tuhan mau beracara, kita siap mengalir bersama Dia. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi berarti Tuhan sudah tetapkan kita. Bukan hanya sekedar menjadi orang terkenal, bukan sekedar menjadi orang yang berhasil, bukan sekedar menjadi orang kaya. Tuhan tetapkan menjadi saksi. Kalau engkau menjadi saksi dengan engkau menjadi orang kaya itu dan kau bisa menjadi saksi, Tuhan akan lakukan itu. Kalau engkau bisa menjadi saksi, ya, dengan engkau menjadi orang terkenal, Tuhan akan lakukan itu. Bahkan kalau kita mau jujur, Tuhan bisa menjadikan seseorang saksi dengan mereka hidup miskin kekurangan. Ada kalanya kita bisa mendengar mungkin orang yang kaya tiba-tiba jatuh. Itu pun orang masih geleng-geleng. Kok bisa ya? Masih ketawa, masih tenang. Kok bisa? Dan dalam keadaan itu pun orang yang jatuh itu bisa mengatakan, Tuhan baik. Kalau bukan karena Tuhan, saya ini sudah gila kehilangan semuanya itu. Jadi intinya, Anda menjadi apa saja. Poin yang terpenting, apakah dalam keadaanmu itu engkau bisa menjadi saksi atau tidak. Itu aja. Engkau akan menjadi saksi. Perhatikan, apakah engkau kaya? Kaya miskin bukan ukuran. Terkenal atau tidak bukan ukuran. Kaya menjadi saksi. Puji Tuhan, itu yang terbaik. Miskin menjadi saksi, puji Tuhan. Karena tujuan Tuhan yang terutama adalah kita menjadi saksi. Dan engkau akan menjadi saksi. Bukan hanya di satu tempat. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya sederhanakan aja. Dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi saksi. Bukan hanya di gereja kelihatan baik, di tempat kita kerja kita jahat. Bukan hanya di satu tempat kita baik, di tempat lain kita tidak baik. Bukan. Saksi dimanapun kita berada, kita menjadi saksi. Mau ditempatkan di gereja, kita menjadi saksi. Mau ditempatkan di rumah, kita menjadi saksi. Mau ditempatkan di tempat kerja, kita menjadi saksi. Mau di Pamekasan, mau di Surabaya. Kadang kan orang kalau di Pamekasan, kelihatannya ya. Bagaimana kalau sudah ada di Bali? Bagaimana kalau sudah ada di Pacet? Sidang jemaah. Kalau zaman dulu waktu saya SMA. Bagaimana kalau di Pamekasan? Bagaimana kalau di Tretes? Yang enggak ngerti pokoknya lain tempat gitu loh ya. Ya. Tapi kalau yang seumuran dengan saya ngerti maksud saya. Dimanapun kita tidak boleh jadi bunglon. Dimanapun. Ayat 9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ada saksi
bahwa Yesus terangkat ke surga. Dan lebih meyakinkan lagi, ada malaikat, 2 malaikat yang kemudian menegaskan, perhatikan baik-baik, Yesus yang naik ke surga ini, maka dia juga akan turun lagi. Kenaikannya ke surga, itu ada saksi, 500 orang. Padahal 2-3 orang saksi saja itu sah. Ini 500 orang. Setelah itu masih ada saksi-saksi tambahan lagi yang bertemu selama 40 hari. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Yesus memang naik ke surga. Dan dia yang naik ke surga, dia pasti bisa turun lagi ke muka bumi. Ada saksi. Jangan sampai mengatakan, pokoknya aku percaya Yesus naik ke surga. Ada orang-orang yang percaya nabinya naik ke surga, ada yang percaya tokoh agamanya tiba-tiba lenyap, pasti naik ke surga, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi ketika ditanya, saksinya mana? Tidak ada. Tetapi Yesus, ingat ini ada tulisan-tulisan yang bisa dipercaya. Ayusa itu kan tulisan. Loh, Anda sejarah aja percaya. Bukankah ini juga ada tulisan yang terbukti kebenarannya seperti prasasti? Terbukti. Dan yang harus kembali saya tekankan. Ingat, Yesus yang naik ke surga. Dan ini benar-benar terjadi. Ada 500 orang saksi. Kemudian Yesus ini juga yang akan turun. Jangan sampai kita seperti orang-orang pada waktu kedatangannya yang kedua kali, tapi kedua kalinya. Ya. Yesus datang kedua kali itu terjadi 2 kali. Yang disebut Yesus datang kedua kali adalah yang tiba-tiba ada 2 orang, 1 diangkat, 1 tertinggal. Ya. Nah, itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kita sungguh-sungguh harus hati-hati. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya lagi. Bingung kan ya? 2 kali, yang keduanya. Ya. Orang-orang Yahudi dikatakan, bahkan orang-orang yang pernah yang menyalibkan dia, berarti keturunan orang-orang yang menyalibkan. Itu sampai memukul-mukul dada, meratapi. Kenapa? Orang yang menyesal. Orang yang siap mendapatkan penghukuman. Orang yang tidak pernah menjadi saksi. Orang yang menolak menjadi saksi. Orang yang membunuh saksi. Mereka akan memukul dada. Penuh penyesalan. Dikatakan mereka berteriak, mereka meratap. Iya. Karena kedatangan Yesus bagi orang-orang yang tidak percaya dan tidak pernah menjadi saksinya. Kedatangannya sangat menakutkan. Ingat, kenaikan Yesus ke surga. Ada 2 malaikat. Kebangkitan Tuhan Yesus. Ada 2 malaikat di kuburannya. Dikatakan bahwa ketika Yesus bangkit, kain kafannya itu ada di bawah. Ya. Kain peluhnya terlipat rapi. Dilipat. Artinya apa? Itu kebiasaan orang Yahudi. Kalau makan. Makan kemudian di tengah makannya itu. Serbetnya, ada serbet dia lipat, taruh di meja. Dia mungkin pergi ke toilet kemana. Serbetnya ada di meja. Berarti
itu yang di meja tidak boleh diangkat oleh para pelayan, oleh para budak. Karena dia pasti kembali lagi untuk melanjutkannya. Demikian pula orang Yahudi mengerti kain peluhnya itu dilipat rapi, dikatakan. Kain kafan, kain kematian dibuang. Yang menandakan semua orang Yahudi sebenarnya tahu Yesus akan datang kembali. Sangat-sangat rugi kalau kita tidak mempersiapkan diri. Yesus akan datang kedua kalinya. Karena semuanya akan dimusnahkan. Yang bersifat jasmani, yang bersifat rohani, akan kekal untuk selama-lamanya. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Orang yang melihat, jadilah orang yang melihat juga sekarang. Anda harus bisa melihat, mata rohanimu harus bisa melihat alam roh. Harus bisa melihat. Ya. Sehingga ketika Yesus datang, kita akan melihat dia juga. Dan kita terangkat. Persiapkan diri kita. Biarlah malam hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mengingatkan kita kembali bahwa Yesus tinggal di dalam kita. Mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah saksi Tuhan. Mengingatkan kita kembali bahwa ada agenda Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita menjadi saksinya. Tuhan akan beri kita kuasa. Oh, saya percaya bahwa Tuhan akan membuat kejutan demi kejutan. Hal-hal yang tidak terduga pasti terjadi.